Lalu apa harapan KPK terkait peningkatan kesejahteraan sosial? Pemirsa, kita punya tayangan grafisnya berikut ini. Ini adalah agenda peningkatan kesejahteraan sosial. Dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin terpilih, yaitu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan jaminan pensiun. Program ini relatif baru dan bisa memicu krisis ekonomi, seperti yang terjadi di negara-negara di Eropa. Kemudian, membangun tata kelola jaminan ketenagakerjaan diharapkan tentunya bersih, transparan, dan akuntabel. Dan jumlah dana kelolaan cukup besar sehingga memang harus berhati-hati. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Johan Budi untuk menyampaikan hal-hal yang bisa dititipkan kepada capres-capres, mumpung ini ada tim suksesnya di studio. Bang Johan, apa yang bisa Anda sampaikan segmen terakhir ini? Ya, saya kira apa yang tertuang di dalam agenda atau buku putih 8 agenda untuk jadikan semacam tadi ya saya sampaikan bagi capres atau presiden nanti yang akan terpilih menjalankan roda pemerintahan. Agenda 8 agenda itu tentu tidak tiba-tiba ya, tapi itu sudah mengalami proses yang panjang ya, dari pengalaman KPK perkara korupsi yang berkaitan dengan apakah itu birokrasi, apakah itu penegak hukum, apakah itu legislatif, semua di sana juga dimasukkan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan. Jadi ada 8 agenda, ya kita harapan yang kita akan sampaikan tentu presiden yang akan terpilih nanti paling tidak sebelum melangkah menjalankan roda pemerintahan 8 agenda ini diteliti terlebih dahulu. Apakah ada yang bisa digunakan atau dipakai dalam konteks menjalankan roda pemerintahan. Karena ini based on pengalaman ya. Jadi ini praktek di lapangan yang kemudian dirangkum oleh KPK menjadi 8 agenda penting ya, dalam konteks pemberantasan korupsi. Ya, baik. Bang Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali dan salam buat teman-teman di KPK. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Doni. Ya, saya ke Pak Tribet dulu. Ini tadi harapan sudah disampaikan, komitmennya bagaimana mewujudkannya? Pertama, kami yakin bahwa Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla adalah presiden dan wakil presiden harapan dari KPK. Kenapa? Kedua, saya kira Pak Jokowi, pertama misalnya soal keteladanan, sudah menunjukkan itu dari sejak beliau menjadi wali kota, bukan akan, tapi sudah menunjukkan beliau 7 tahun. Dan sebagai catatan, waktu periode pertama kali beliau menjadi wali kota Solo, itu dia mencapai 34% kemenangan. Tapi begitu putaran kedua, second round dia menjadi wali kota Solo, itu 90% tingkat kemenangannya. Artinya apa? Bahwa kalau dia tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dan rakyat tidak melihat hasilnya, tidak mungkin. Pak Jokowi lah satu-satunya yang tingkat kemenangannya paling tinggi sejak pilkada langsung dilakukan, 90%. Kemudian ketiga, kalau masyarakat tidak yakin bahwa beliau bisa diharapkan membangun Jakarta, lawan yang dihadapi Pak Fauzi Bowo, dia pegawai dari sejak ajudannya Pak Ali Sadikin, Bang Ali Sadikin, sampai sekda, kemudian juga wakil gubernur, incumbent, tidak gampang. Dia bisa kalahkan kalau rakyat tidak yakin bahwa harapan besar ada di pundak Pak Jokowi untuk membenahi Jakarta. Ya. Dan sebentar, 1,5 tahun paling tidak dia bisa tunjukkan. Keempat, kalau Ibu Megawati sendiri juga tidak yakin bahwa dia bisa membawa apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan, trisaktinya Bung Karno itu, berdiri di bidang, berdikari di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, tidak mungkin Pak Jokowi yang diusulkan. Karena kita mengetahui orang membuat partai politik, banyak orang yang bikin partai politik hanya dapat 1%, ada yang 10%, ada yang 12%, itu syahwatnya semua menjadi presiden. Ngapain orang bikin partai politik kalau tidak mau jadi presiden? Tapi Ibu Megawati menunjukkan beliau
mengurusin partai 24 tahun, dia yakin bahwa visi dari PDI Perjuangan bisa dibawa oleh Pak Jokowi, dia antarkan Pak Jokowi. Sampai hari ini Ibu Megawati bersama-sama Pak Jokowi kampanye di Papua. Dan itu punya makna khusus. Kenapa Pak Yusuf Kala tadi di Aceh, kemudian Pak Jokowi di Papua. Itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Saya berikan kesempatan terakhir Pak Mahendra. Apa yang bisa Anda berikan kepada pemirsa kita? Sebuah komitmen konkretnya. Salah satu hal yang menjadi bahan pemikiran kami sekarang ini adalah kita harus bersiap diri kalau memang diberi kepercayaan kepada oleh rakyat kepada kita. Jadi oleh Pak Prabowo dan Pak Hatta. Nah, di sini kami harus terus berpikir dalam konteks yang sangat sempit ini terlalu gamblang atau terlalu melebar kalau kami bahas semua konsep. Namun yang sedang kami pikirkan terus-menerus dan juga sudah kami persiapkan adalah bagaimana memperkuat pemberantasan korupsi ini, termasuk pencegahannya. KPK bagaimanapun juga tadi sudah saya katakan sudah mampu menunjukkan diri sebagai sebuah katakanlah icebreaker. Dia sudah sudahlah untuk kepercayaan masyarakat kepada KPK sudah sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana bisa terdukung? Karena bagaimanapun juga KPK punya keterbatasan. Tadi sudah disampaikan berbagai macam keterbatasan. KPK juga punya batas wilayah yang batas wilayah operasi. Dia tidak bisa beroperasi terus-menerus di seluruh Indonesia. Sedangkan kita tadi terkait dengan perkataan ataupun pesan dari Pak Prabowo adalah kita punya big investment. Big investment kita masih ada aparat-aparat penegak hukum lagi yang memang sudah siap sebetulnya. Hanya bagaimana itu didaya gunakan. Antara lain Polri dan Kejaksaan. Nah ini nih harus bisa terus bisa ditingkatkan. Bahkan sebagai lembaga inti, dia benar-benar bisa menopang pemberantasan korupsi ini dengan baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga masih punya sebetulnya membentuk agent of change dari setiap departemen yang namanya inspektorat. Inspektorat ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau bicara efisiensi, selama ini kalau ada kejadian misalnya, mohon maaf ini, saya langsung harusnya terbuka lah. Siapa orangnya saya tidak perlu tanda yang aling-aling. Sampai seorang menteri kena itu inspekturnya kemana gitu. Padahal inspekturnya itu kan ada. Dia tidak ada, tapi sampai tidak bisa menjaga artinya. Mudah-mudahan berhenti di level menteri saja ya. Itu penting. Pak Mahendra, Pak Trimedia, saya tahu Anda berdua punya visi misi mewakili capres-capres yang diusung itu bagus semua. Tapi karena diskusi kita harus kita selesaikan sampai sini, mudah-mudahan kesempatan berikutnya rakyat yang akan menentukan nanti. Kampanye melulu Pak Trimedia. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak Mahendra. Sampai ketemu lagi. Sukses buat